Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uled Ulasan Online. Pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi bahas soal-soal LCCPI SMP bagian yang ke-6. Langsung saja, silahkan, seakan-akan kalian lagi lomba. Perhatikan soalnya dan silahkan kalian jawab dulu. Dan kalian hitung jawabannya berapa yang benar dan yang salah. Langsung saja. Soal yang pertama. Bacakan sebuah ayat Al-Quran yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 1, 2, 3. Jawabannya, fa inna ma'al usri yusra. Soal berikutnya. Bacakan sebuah ayat Al-Quran yang artinya, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? 1, 2, 3. Jawabannya, alaisallahu biahkamil hakimin. Disebut apakah apabila mim sukun menghadapi huruf hijaiyah ha dan kaf? 1, 2, 3. Idhar syafawi. Soal berikutnya, perhatikan ayat berikut ini. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Sebutkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam ayat tersebut. 1, 2, 3. Jawabannya, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Idgham bi gunnahnya di mana? Idgham bi gunnahnya yauma idzi. Ya. Kasratani ketemu dengan ya, itu bi gunnahnya. Bila gunnahnya yang mana? Statalliyura. Fathatani ketemu dengan lam. Oke, soal berikutnya, sebutkan nama malaikat yang bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. 1, 2, 3. Jawabannya, malaikat Mikail. Soal berikutnya, perhatikan ayat berikut ini. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Berdasarkan ayat tersebut, sifat wajib apakah yang dimiliki oleh Allah? 1, 2, 3. Jawabannya adalah sifat wahdaniyah. Oke, soal berikutnya, perhatikan ayat berikut ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Salah satu asmaul husna berdasarkan ayat tersebut adalah 1, 2, 3. Jawabannya Al-Hadi, pemberi petunjuk. Soal berikutnya, disebut apakah membicarakan aib seseorang yang tidak ada faktanya? 1, 2, 3. Jawabannya fitnah. Soal berikutnya, perhatikan ayat berikut. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Berdasarkan ayat di atas, sikap apa yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? 1, 2, 3. Jawabannya tawakal. Good. Soal berikutnya, Pak Ucup tidak pernah mengeluh apalagi marah-marah, senantiasa bersyukur dan merasa puas dengan hasil yang didapatkannya walaupun usahanya menurun drastis. Sikap apakah yang dicerminkan oleh Pak Ucup? 1, 2, 3. Jawabannya qanaah. Ya, merasa cukup setelah dia berupaya dan apa yang diberikan oleh Allah.
Kejawab. Soal berikutnya, memiliki sikap apakah apabila dihina orang lain dia langsung berang dan naik pitam? 1, 2, 3. Jawabannya pemarah atau istilah Arabnya ghadab. Soal berikutnya, zakat harta yang dimiliki seseorang tanpa harus disyaratkan nisab dan haul adalah yang tidak disyaratkan nisab dan haul. 1, 2, 3. Jawabannya adalah zakat rikaz. Okey. Soal berikutnya, berapa rakaat masing-masing solat jamak qasar zuhur dan asar? 1, 2, 3. Jawabannya 4. Kenapa? Zuhur dipotong 2, asar dipotong 2. Jadi 4. Jawab. Soal berikutnya, disebut makmum apakah yang dapat mengikuti imam secara sempurna? 1, 2, 3. Jawabannya makmum muwafiq. Soal berikutnya, perhatikan ayat berikut ini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Sebutkan 4 jenis makanan yang diharamkan berdasarkan ayat tersebut. 1, 2, 3. Jawabannya 1, bangkai. 2, darah. 3, daging babi. 4, daging yang disembelih atas nama selain Allah. Pertama, mayyitah, bangkai. 2, dam, darah. 3, lahmul khinzir, daging babi. Yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yaitu hewan sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah. Good job. Soal berikutnya, sebutkan tanggal dan bulan dan tahun kelahiran Nabi Muhammad dalam kalender Masehi. 1, 2, 3. Jawabannya 20 April tahun 571 Masehi. Soal berikutnya, siapakah nama hamba sahaya yang menemani Nabi Muhammad SAW dan ibunya untuk melihat kuburan ayahnya? 1, 2, 3. Jawabannya Ummu Aiman. Soal berikutnya, tokoh ilmuwan muslim yang pertama mengenalkan konsep algoritma dalam matematika dan menciptakan buku yang amat terkenal dengan nama Al-Jabar yang diambil dari salah satu karyanya, Al-Jabar wal Muqabalah, adalah 1, 2, 3. Jawabannya Al-Khwarizmi atau nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Oke, soal berikutnya, siapakah tokoh berikut yang berjasa dalam menghasilkan beberapa kajian Al-Quran? Di antara beberapa karya tafsirnya yaitu Al-Misbah, Lentera Hati, Membumikan Al-Quran, Wawasan Al-Quran, Pengantin Al-Quran dengan pendekatan maudhu'i, yaitu maudhu'i itu tematik, dan pernah menjadi Menteri Agama RI pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto. 1, 2, 3. Jawabannya Bapak Quraisy Shihab. Soal berikutnya, siapakah nama penulis kitab tafsir Al-Azhar? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Buya Hamka. Hakim Abdul Malik Karim Amrullah, itulah kepanjangannya. Soal berikutnya, apa bunyi ayat Al-Quran yang artinya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan? 1, 2, 3. Jawabannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oke, soal berikutnya, apa bunyi ayat Al-Quran yang berarti hanya kepada Tuhan mulah kamu berharap? 1, 2, 3. Wa ila rabbika farghab. Soal berikutnya, perhatikan bunyi ayat berikut.
kalla layumbadanna fil hutamah. Apa nama hukum pada ayat tersebut? 1, 2, 3. Iqtalab, nun mati ketemu dengan ba, itu disebut iqtalab. Soal berikutnya, sebutkan sifat mustahil dari qidam. Ya. Jadi antonimnya 1, 2, 3. Jawabannya hudus. Hudus itu the mean is baru. Oke, perhatikan ayat berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Sebutkan satu asmaul husna berdasarkan penggaran Quran surah Al-Alaq 1, 2 tadi. 1, 2, 3, yaitu jawabannya Al-Khaliq. Tinggal diganti dari masdar ke isim fa'il, yaitu khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun. Good job. Soal berikutnya, perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berdasarkan ayat tersebut, sifat wajib apakah yang dimiliki Allah? 1, 2, 3. Jawabannya adalah sifat baqa. Dari mana ketemu? Dari waya baqa. Ya, ini fi'il mudhari. Ambil saja masdarnya jadi baqa'un. Oke, lanjut. Perhatikan potongan ayat Al-Quran berikut. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Berdasarkan potongan ayat tersebut, apa yang harus dilakukan berkaitan dengan asma'ul husna? 1, 2, 3. Jawabannya berdoa dengan menggunakan asma'ul husna. Soal berikutnya, disebut apakah seseorang yang mengetahui kebenaran atau kebaikan dan menyuruh orang lain melakukannya, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan? 1, 2, 3. Jawabannya fasik. Soal berikutnya, perhatikan ayat Al-Quran berikut. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sebutkan salah satu akhlak terpuji berdasarkan ayat tersebut. 1, 2, 3. Jawabannya adalah pandai bersyukur. Oke, soal berikutnya. Manusia lemah di hadapan Allah dan hanya bisa tunduk pada aturan Allah, sehingga sebaiknya sikap apakah yang harus ditampilkan? 1, 2, 3. Jawabannya tawadhu atau rendah hati. Soal berikutnya, disebut apakah syarat-syarat atau hal-hal yang diwajibkan seseorang melakukan sholat? 1, 2, 3. Sudah ketahuan ya, jawabannya syarat wajib sholat. Soal berikutnya, perhatikan Quran surat Al-Maidah ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa kandungan ayat tersebut? 1, 2, 3. Kandungannya perintah berwudu sebelum melaksanakan salat. Kejawab. Soal berikutnya, penyembelihan hewan yang berhubungan dengan kelahiran seorang bayi disebut 1, 2, 3. Disebut aqiqah. Aqiqah ya, atau akikah. Perhatikan ayat berikut ini. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Apa fungsi sholat berdasarkan ayat tersebut?
Satu, dua, tiga. Jawabannya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Soal berikutnya. Siapakah nama istri Nabi Muhammad SAW selain Siti Khadijah yang berhasil mengkaruniai anak bernama Ibrahim yang meninggal ketika masih bayi? Satu, dua, tiga. Jawabannya Maria binti Maimun. Soal berikutnya. Seorang anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di sekitar Tuban, Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan kesenian berupa pantun-pantun bernamaskan Islam dan berhasil mengubah lagu gending sekaten dan tembang mocopat adalah satu, dua, tiga. Jawabannya Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Oke, good job. Soal berikutnya, tokoh ilmuwan muslim yang terkenal berasal dari Andalusia, Spanyol sekarang, yang berhasil menciptakan buku Al-Kulliyat fil Tibbi dalam bidang kedokteran adalah satu, dua, tiga. Jawabannya adalah Ibnur Rushdi. Soal berikutnya, siapakah nama ketua umum Nahdlatul Ulama? Soal berikutnya, siapakah nama seorang kiai terkenal di Jawa Barat yang bermukim dan mengajarkan Islam di kaki Gunung Mujarod di sebuah desa di Tasikmalaya, dan atas jasanya tempat dakwahnya dijadikan sebagai tempat wisata rohani dan tempat ziarah di Jawa Barat yang lebih dikenal Gua Pamijahan? Siapakah nama kiai tersebut? Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah Syekh Muhyi Pamijahan. Oke, soal berikutnya. Bacakan sebuah ayat Al-Quran yang artinya malaikat dan ruh turun di malam Lailatul Qadar dengan izin Tuhannya dari segala urusan. Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Oke, good job. Soal berikutnya, perhatikan bunyi Quran surah Al-Adiyat berikut ayat 5 dan 7 berikut ini. Fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebutkan nama qalqalah pada ayat tersebut secara berurutan. Satu, dua, tiga. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan qalqalah kubro. Atau satu qalqalah kubro, dua qalqalah. Satu qalqalah sugro, dua qalqalah kubro. Soal berikutnya, bacakan bunyi ayat Quran surah Al-Insyirah yang berarti apabila telah selesai suatu pekerjaan maka lanjutkan pekerjaan berikutnya. Satu, dua, tiga. Jawabannya fa'idza faragta fansab. Betul. Soal berikutnya, perhatikan bunyi ayat Al-Quran berikut. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, sebutkan hukum bacaan mim mati yang terdapat dalam ayat tersebut. Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi. Betul. Soal berikutnya, sebutkan sifat mustahil dari qiyamuhu binafsihi. Antonim dari qiyamu binafsihi, jawabannya satu, dua, tiga, yaitu ihtiyaju li ghairihi, membutuhkan yang lainnya. Soal berikutnya, perhatikan bunyi ayat berikut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebutkan satu Asmaul Husna berdasarkan penggalan Quran surat Ali Imran 8 tersebut. Satu,
2, 3. Jawabannya Al-Wahhab. Betul sekali. Ya. Soal berikutnya, perhatikan bunyi ayat Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 7 berikut. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Berdasarkan ayat tersebut, apa nama kitab yang diturunkan oleh Allah yang wajib kita imani? 1, 2, 3. Jawabannya Al-Quran. Di mana dapat? Kita lihat tadi dalam kalimahnya, auhayna ilaika Qur'anan. Oke, jawab nomor 9. Orang yang memiliki sifat tidak dapat dipercaya disebut 1, 2, 3. Khianat. Soal berikutnya, sebutkan julukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul yang diberikan bangsa Quraisy, karena beliau seorang yang jujur dan dapat dipercaya. 1, 2, 3. Jawabannya Al-Amin. Oke, soal berikutnya, Allah memberikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Apa yang menyenangkan dan apa yang mengecewakan, namun kita tetap harus menerimanya. Perilaku terpuji apa yang dilakukan manusia terhadap apapun yang diberikan Allah. 1, 2, 3. Jawabannya qanaah. Soal berikutnya, apabila ada sepasang suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka ia wajib menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Disebut puasa apakah puasa semacam itu? 1, 2, 3. Puasa kafarah atau puasa kifarat boleh. Soal berikutnya, disebut najis apakah yang penyuciannya cukup dipercikan air? 1, 2, 3. Jawabannya najis mukhaffafah. Soal berikutnya, disebut apakah doa ketika sholat yang dibaca sebelum Al-Fatihah? 1, 2, 3. Jawabannya itu doa iftitah. Soal berikutnya, disebut apakah berkunjung ke Baitullah di Mekah pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan amalan-amalan yang ditentukan oleh syariat? 1, 2, 3. Jawabannya haji. Oke, soal berikutnya, perhatikan potongan ayat Quran surah Al-Maidah ayat 6 berikut ini. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Berdasarkan ayat tersebut, apa yang diperintahkan sebelum melaksanakan sholat? 1, 2, 3. Apa? Tayamum. Dapat dari mana? Perhatikan ayatnya saja. Falam tajidu ma'an, apabila tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamum. Oke, soal berikutnya, di manakah tempat Nabi Muhammad SAW berkhalwat, tempat merenungkan segala sesuatu dan mohon petunjuk Allah? Jawabannya Guha Hiro. Oke, good job. Soal berikutnya, kapan waktunya turun surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama? 1, 2, 3. Jawabannya 17 Ramadan, tepatnya di tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Soal berikutnya, salah seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Sedayu, Jawa Timur dengan menggunakan alat musik gamelan
dan berhasil menciptakan lagu Gending Pangkur. Siapakah nama Wali Songo dimaksud? Itu jawabannya Sunan Derajat. Oke, soal berikutnya. Siapakah tokoh Muhammadiyah yang berjasa menjadi tim 9 dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan RI dan merupakan anak dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Kiai Haji Mas Mansur. Soal yang terakhir, siapakah nama seorang penyair Melayu berasal dari Aceh yang berjasa menulis syair-syair beraliran tasawuf? Salah satunya syair Perahu dan Asrar Al-Arifin dengan menggunakan bahasa Melayu. 1, 2, 3. Jawabannya Hamzah Fansuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah tuntas pembahasan soal-soal bagian yang ke-6 ini. Ya, silahkan kalian jumlah. Tadi ada berapa yang benar, ada berapa yang salah, dan nanti kalau ada yang salah dikoreksi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kuasai. Kita jumpa lagi nanti di pembahasan soal-soal bagian ke-7. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.